Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, perkenalkan saya Elvia Fitri Indrianis dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori terbentuknya alam semesta dan tata surya sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Pertama, kita akan membahas tentang teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta yang kita ketahui sekarang ini awal mulanya berasal dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa, kemudian menjadi kabut atau menjadi kumpulan kosmos-kosmos. Dalam pengertian alam semesta ini terdapat dua istilah, yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan benda-benda berukuran kecil lainnya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya matahari, bintang, planet, dan galaksi. Konsep pemikiran manusia tentang pusat alam semesta sangat radikal. Awalnya, para ilmuwan astronom menetapkan bahwa manusialah pusat alam semesta. Teori ini dikenal dengan teori egosentris. Setelah itu, mereka menetapkan bahwa bumilah yang menjadi pusat alam semesta. Teori ini dikenal dengan teori geosentris yang dipelopori oleh tokoh bernama Claudius Ptolemeus. Namun setelah itu, Nikolaus Kopernikus mengungkapkan teori baru, di mana ia menyatakan bahwa mataharilah yang dijadikan pusat alam semesta, yang dikenal dengan teori heliosentris. Teori pertama yang membahas tentang terbentuknya alam semesta adalah teori dentuman besar atau Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam ini ada dari suatu ketiadaan dan akan berakhir dengan ketiadaan pula. Pada awalnya, semua objek di alam semesta adalah satu dan kemudian terpisah karena suatu ledakan yang sangat dahsyat. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini terbentuk dari ledakan maha dahsyat yang terjadi sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Ledakan ini melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini yang kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, kosmis, asteroid atau meteor, energi, dan partikel lainnya di alam semesta ini. Para ilmuwan juga percaya bahwa Big Bang membentuk sistem tata surya. Teori kedua adalah teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta selalu terlihat sama seperti sekarang. Teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luas serta usianya. Sempat populer di awal abad ke-20, kini teori tersebut banyak menerima penolakan dari para fisikawan. Bukti yang dianggap mematahkan teori keadaan tetap ini adalah adanya radiasi latar gelombang mikrokosmis yang didapatkan dari teori ledakan besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori terbentuknya tata surya. Teori pertama adalah teori nebula atau teori kabut. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari awan panas atau kabut gas yang panas. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon. Menurut Kant, kabut tersebut berputar lambat dan memadat karena adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Dari bagian-bagiannya terbentuklah pada pusatnya sebuah inti besar matahari dan sekelilingnya inti-inti kecil dari planet-planet. Teori ini ditunjang oleh Laplace yang menyatakan bahwa susunan matahari berasal dari kabut pijar dan merupakan bagian besar yang berputar makin cepat. Dan karena proses pendinginan, maka kabut bagian luar terpisah membentuk petang gelap kabut yang akhirnya membentuk planet-planet dengan benda-benda yang mengelilinginya berupa satelit. Teori kabut atau nebula menceritakan kejadian tersebut dalam 3 tahap.
Yang pertama, matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas atau kabut yang begitu pekat dan besar. Tahap kedua, kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat yang bersamaan, materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai planet, bergerak mengelilingi matahari. Tahap ketiga, materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus melakukan pergerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Teori kedua adalah teori planetesimal. Disebut planetesimal yang berarti planet kecil karena planet terbentuk dari benda padat yang memang telah ada. Matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang banyak. Pada satu waktu, ada sebuah bintang yang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya, terjadi pasang naik antara matahari dan bintang tadi. Pada waktu bintang itu menjauh, sebagian massa dari matahari itu jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lain berhamburan di sekeliling matahari. Inilah yang disebut dengan planetesimal, yang kelak kemudian menjadi planet-planet yang beredar pada orbitnya dan mengelilingi matahari. Teori ketiga adalah teori pasang surut. Setelah bintang berlalu dengan gaya tarik bintang yang besar pada permukaan matahari, terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang surutnya air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Sebagian massa matahari itu membentuk cerutu yang menjorok ke arah bintang sehingga mengakibatkan cerutu itu terputus-putus membentuk gumpalan gas di sekitar matahari dengan ukuran yang berbeda-beda. Gumpalan itu membeku dan kemudian membentuk planet-planet. Teori ini menjelaskan mengapa planet-planet di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus berukuran raksasa, sedangkan di bagian ujungnya merupakan planet-planet kecil. Kelahiran ke-9 planet itu karena pecahan gas dari matahari yang berbentuk cerutu itu, maka besarnya planet-planet juga menjadi berbeda-beda. Selanjutnya yaitu teori awan debu. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan itu, partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan sehingga membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin, kemudian membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepinya. Partikel-partikel di bagian tengah cakram itu saling menekan dan menimbulkan panas sehingga berpijar. Bagian inilah yang kemudian menjadi matahari. Sementara bagian yang luar berputar sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan kecil ini berpilin pula dan membeku kemudian menjadi planet-planet. Berikutnya adalah teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu, matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian, bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Teori terakhir yang akan kita bahas adalah teori ledakan atau Big Bang. Menurut teori ini, alam pada masa itu belum merupakan materi, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat. Massanya sangat berat dan tekanannya besar. Karena adanya reaksi inti, kemudian terjadi ledakan hebat. Massa itu kemudian berserak dan mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan dan membentuk kelompok-kelompok dengan berat jenis yang lebih kecil dan terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Baiklah teman-teman, sekianlah bahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.